Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kasmira Mulyana. Saat ini saya adalah peserta uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25869050 Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan melakukan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 5 di SD Katolik Wemedu dengan materi pokok Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Kuat? Iya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa memulai pelajaran dengan penuh rasa syukur. Baik, untuk memulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Doa dipimpin oleh kasih. Tuhan Tuhan dan Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru ini. Kami mohon berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami tetap semangat dan sehingga kami dapat mendengarkan suara-Mu dan meladani ketaatan Bunda Maria dalam hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada bulan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan olah hati kita akan merenungkan panggilan Allah dalam hidup kita dan bertekad untuk beriman seperti Bunda Maria. Yang kedua, tujuannya adalah kita dapat mengolah pikir kita agar pembelajaran bermakna. Kita akan membandingkan tanggapan Bunda Maria yang beriman dan Zakaria yang ragu-ragu, sehingga kita akan mengambil nilai keteladanan tentang ketaatan. Yang ketiga, olah rasa. Kita akan belajar yang menggembirakan. Kita akan menunjukkan rasa syukur dan sukacita dengan merencanakan aksi nyata pelayanan kasih. Meniru sikap Maria yang mengunjungi Elizabeth, bahkan kita akan mencoba memainkan peran perjumpaan mereka berdua. Ya, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kita akan menggunakan pendekatan kateketis dengan strategi belajar kooperatif yang terdiferensiasi. Artinya, kalian semua akan belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Dalam kelompok ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Kita akan melakukan beberapa kegiatan. Baiklah, sekarang coba berpikir sejenak. Kita lihat gambar ini. Apakah penampilan luar selalu mengubah isi hati seseorang? Tidak. Di sana ada tikus yang mau agar badannya berubah menjadi macan. Tetapi begitu dia melihat pemburu, dia ingin agar kembali ya. Dia lihat pemburu ini dan menjadi ketakutan. Lalu dia meminta seorang penyihir agar dia menjadi manusia. Tetapi penyihir bilang, biarlah kau kembali menjadi tikus, karena sekalipun kamu mengubah, butuh hati dan keberanian. Yang kedua, keberanian datang dari Roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Yang ketiga, keberanian sejati
yang memberi kita iman untuk berkata, "Aku ini hamba Tuhan," bukan sebuah keraguan. Ya, inilah yang membedakan tanggapan Zakaria dan Maria. Ya. Mari kita lihat perbandingan kisah keraguan Zakaria dan teladan Maria dalam terang Injil. Jadi kita akan menggunakan sumber pokok kita dalam pelajaran ini, Alkitab, untuk dari kedua kisah tentang Zakaria dan Elisabet. Ada 3 poin utama yang dapat kita petik. Yang pertama adalah kabar bahagia. Kabar bahagia untuk Zakaria dan Maria. Mereka sama-sama menerima kabar yang mustahil dari malaikat Gabriel. Dan Tuhan memberi rencana yang begitu besar bagi mereka berdua. Yang kedua, tanggapan iman. Zakaria bertanya, bagaimana mungkin? Sehingga dari keraguannya, dia ragu karena dia tahu usianya sudah tua. Maka dia ragu. Sedangkan Maria langsung menjawab dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan." Ia berserah penuh tanpa melihat pada kemustahilan yang dia hadapi. Poin yang ketiga adalah konsekuensi dari tanggapan mereka. Zakaria tadi dalam cerita itu dihukum menjadi bisu sampai Yohanes lahir. Sedangkan Maria menerima anugerah terbesar karena ia mengandung Yesus dan hatinya dipenuhi sukacita yang ia bagikan. Apakah ketaatan Maria ini berbuah pada aksi dan tindakan nyata? Kita lihat dalam tayangan ilustrasi perjumpaan kedua tokoh dalam gambar ini. Siapakah mereka? Maria dan Elisabet. Biarkan. Tidak lama setelah mendapat kabar yang sangat istimewa, Maria memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh. Ia ingin mengunjungi sanak saudaranya, Elisabet, yang tinggal di perbukitan Yudea. Maria menempuh perjalanan selama beberapa hari. Pikirannya penuh sukacita karena kabar tentang bayi yang akan ia kandung, dan ia rindu berbagi cerita dengan Elisabet. Akhirnya, sampailah Maria di rumah Elisabet dan Zakaria. Dengan hati gembira, Maria melangkah masuk dan mengucapkan salam. Saat Elisabet mendengar suara Maria, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Bayi di dalam kandungannya yang akan dinamai Yohanes melonjak kegirangan. Roh Kudus memenuhi Elisabet dan dia berseru dengan suara lantang, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah kandunganmu." "Siapakah aku ini sampai Bunda Tuhanku datang mengunjungi aku?" kata Elisabet dengan penuh kerendahan hati. Ia tahu bahwa bayi yang dikandung Maria adalah anak Allah. Mendengar perkataan Elisabet, hati Maria meluap-luap dalam syukur. Ia pun mulai menyanyikan lagu pujian yang indah yang disebut Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita karena Allah, Juru Selamatku, nyanyi Maria, sebab Ia telah memperhatikan hamba-Nya yang hina ini. Maria tinggal bersama Elisabet sekitar 3 bulan. Mereka saling melayani dan menguatkan, berbagi kebahagiaan dan iman yang sama. Setelah Elisabet hampir melahirkan, tibalah saatnya Maria harus kembali ke rumahnya di Nazaret. Maria pergi dengan hati yang penuh sukacita dan damai. Ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Sekarang gilirannya kita bermain peran. Ayo, kelompok yang mau bermain peran, silakan. Livi, Nei, dan Aisyah. Beberapa hari kemudian, Maria bersiap-siap dan segera menuju ke pegunungan Yehuda, tempat tinggal Zakaria dan Elisabet. Salam Elisabet. Oh Maria, sungguh tak terduga.
aku mendengar suaramu, bayi di dalam perutku melonjak girang. Diberkatilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang melindungi aku? Berbahagialah dia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerenaan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tepuk tangan untuk teman kita bertiga. Ya. Terima kasih untuk Bu Nera dan teman-teman. Dari ketiga kisah yang telah kita bacakan, yang kita nonton dan kita dengar, mari kita beraksi untuk berdiskusi sesuai dengan gaya belajar kita. Yang pertama kelompok auditori di sana, yang kedua kelompok visual di sini, dan yang ketiga kelompok kinestetik di sini. Ya. Kelompok. Ya, kelompok auditori, kalian adalah kelompok pewarta. Tugas kalian berfokus pada penjelasan lisan. Bisa. Penjelasan lisan dan mendalami peran tokoh. Kalian akan menyimpulkan secara lisan peran Yusuf dan Maria dalam sejarah keselamatan, serta menjelaskan mengapa Elizabeth dan Maria bersukacita saat bertemu. Kamu adalah kelompok pelayan sukacita. Kalian adalah kelompok pelayan sukacita. Tugas kalian fokus pada aksi nyata. Kalian merumuskan 3 tindakan nyata yang akan kalian lakukan di rumah atau di sekolah sebagai wujud pelayanan. Kalian harus merumuskan 3 tindakan nyata yang akan kalian lakukan di rumah atau di sekolah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meneladani Yohanes. Kemudian kalian merencanakan 1 tindakan pelayanan seperti Maria. Siap berdiskusi dan bekerja sama dengan teman? Kelompok visual. Kalian adalah kelompok iman. Tugas kalian fokus pada bukti tertulis dari kitab suci. Kalian akan mencari dan menuliskan 2 keajaiban besar yang terjadi saat Maria dan Elizabeth mendengar kabar dari malaikat Gabriel. Lalu kalian akan memuat daftar 3 sikap yang dapat ditunjukkan oleh Maria dan Elizabeth saat bertemu. Siap bekerja? Siap. Semangat. Bekerja sama dan bergotong royong. Kalau kelompok kinestetik, apakah kalian siap beraksi? Siap, Bu. Tuangkan semua ide-ide kalian supaya nanti saat presentasi kamu bisa menyampaikannya dengan baik. 1 orang dari tiap kelompok nanti akan menjadi perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa? Kelompok auditori? Sudah, Bu. Sudah? Ya, coba tepuk semangat dulu, Kak. Tepuk semangat.
kesimpulan dari kelompok auditori, ya, karena mereka menyampaikan simpulannya secara lisan. Coba kelompok auditori. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Nomor 1. Jawab, peran Maria dan Yusuf adalah menyerahkan rencana mereka sendiri demi rencana Allah. Apa peran Yusuf dan Maria dalam karya keselamatan Allah? Peran Maria dan Yusuf adalah menyerahkan rencana mereka sendiri demi rencana Allah. Ya. Peran Yusuf dan Maria dan Yusuf menyerahkan rencana mereka sendiri demi rencana Allah. Kelompok yang berikut. Nomor 2. Sukacita Elizabeth dan Maria saat bertemu itu terjadi karena Roh Kudus bekerja dalam diri mereka. Tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori. Ya, terima kasih atas semangat kalian. Ya, sekarang kita simpulkan atau merangkum apa yang telah kita pelajari dari kisah Maria dan Elizabeth serta dari Zakaria. Ketiga kisah ini juga kisah tentang perubahan hati seseorang yang seharusnya datang dari Roh Allah. Itu adalah perubahan yang sejati. Jadi ada nilai aplikatif dari seluruh materi yang telah kita pelajari hari ini. Dede, yang pertama, ketaatan Maria kepada Allah tanpa syarat adalah teladan iman yang sangat sempurna. Yang kedua, kerendahan hati dan sikap pelayanan kasih Maria. Dari sikap Maria yang bersegera mungkin mengunjungi Elizabeth menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk melayani. Sedangkan keraguan tentu akan menghambat berkat, seperti Zakaria yang menjadi bisu karena meragukan kuasa Allah. Poin yang ketiga adalah tentang penyertaan Allah. Jadi Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga begitu bertemu dengan Maria, bayi dalam kandungan Elizabeth ini melonjak kegirangan. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Allah atas iman Maria sungguh luar biasa. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang selalu bersyukur, bukan dari tampang luar ataupun barang mewah. Perubahan sejati selalu dimulai dari dalam hati. Dan kalau dari dalam hati itu berasal dari Roh Allah, bukan dari penampilan luar atau dari kekuatan tubuh kita. Jadi kunci dari semua keajaiban adalah hati yang berserah diri, kerendahan hati dan ketaatan yang total kepada Tuhan, seperti siapa? Seperti Maria. Ya. Iman sejati berbuah sukacita dan pelayanan. Ketaatan harus diwujudkan menjadi saksi nyata, sehingga Maria bersegera mungkin mengunjungi Elizabeth. Sekarang coba kita refleksikan diri kita, refleksi diri kita masing-masing.
Maria yang paling ingin kamu tiru dalam hidupmu selama minggu ini? Coba renungkan sebentar saja refleksi diri kita. Kira-kira apa teladan Maria yang paling ingin kamu tiru dalam hidupmu dalam minggu ini? Yang kedua, coba renungkan. Kapan kamu akan membagikan sukacita iman kepada teman atau kepada keluarga? Misalnya terakhir kali, sekecil apapun. Dari refleksi ini, coba kita lakukan janji ketaatan. Janji ketaatan. Jadi, kalau tadi kita sekedar menulis tugas ketaatan yang akan kita lakukan di rumah, maka 3 tugas ini ada, kita harus terapkan di rumah. Apa tadi 3 rencananya kelompok inisiatif? Yang pertama tadi, tidak berbohong. Janji untuk melakukan ketaatan ini. Ini untuk semua, bukan hanya kelompok inisiatif. Janji. Ya. Yang kedua tadi janjinya apa? Mengerjakan tugas. Tugas apa? Di rumah atau di sekolah? Di rumah dan di sekolah. Jadi harus atas inisiatif sendiri. Jangan. Misalnya ada tugas aksi tadi kan? Tugas aksi. Akan membersihkan kelas di setiap hari apa? Setiap hari apa? Sabtu. Ya, minggu depan apakah hari Sabtu besok ini, hari Sabtu depan ini kamu akan melakukan aksi itu atau tidak? Ya. Itu adalah janji aksi yang akan kita buat di minggu depan. Harus taat. Kalau sudah janji berarti kita harus taat. Ya. Jadi kalau kita sudah taat pada janji dan aksi yang sudah kita rencanakan, itu berarti kita sudah meneladani apa yang sudah kita pelajari dari materi hari ini, yaitu Maria melakukan pelayanan kasih kepada Elizabeth. Sekarang baiklah kita merenungkan sedikit atau tenangkan pikiran kita dengan tutup mata, hening. Kita hening sambil kita bertanya di dalam hati, apakah yang akan saya katakan kepada Tuhan agar saya memiliki keberanian dan ketulusan hati seperti Bunda Maria untuk menepati janji ini. Sudahkah saya bersyukur dan memuji Tuhan dengan segenap hati seperti Maria saat menyanyikan lagu pujian kita? Hatiku
kita tutup pelajaran kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel,